Halo semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Resmi dapatkan Matheus Cunha, Man United siap lanjutkan manuver transfer. Bisnis transfer musim panas Man United resmi dimulai dengan kedatangan Matheus Cunha dari Wolves. United mengonfirmasi pada hari Minggu 1 Juni bahwa pemain asal Brasil itu telah menyelesaikan transfer permanennya, mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depannya. Matheus Cunha memiliki klausul pelepasan sebesar 62,5 juta pound sterling dalam kontraknya di Molineux yang diaktifkan oleh Man United, meski pembayarannya disepakati secara mencicil. Cunha telah menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Setan Merah, yang juga mencakup opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Sang playmaker menjadi rekrutan ketiga di era manajer Ruben Amorim, menyusul kedatangan Patrick Dorgu dan Aiden Heaven yang lebih dulu bergabung pada jendela transfer Januari lalu. Dengan kedatangan Cunha yang sudah dipastikan, perhatian kini tertuju pada siapa pemain berikutnya yang akan mendarat di Old Trafford. Sejumlah nama telah dikaitkan dengan Manchester United dalam beberapa pekan terakhir, khususnya di posisi penyerang tengah. Manchester Evening News melaporkan bahwa striker Napoli asal Nigeria, Victor Osimhen, telah banyak dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United selama beberapa bulan terakhir. Spekulasi tersebut semakin menguat menyusul keputusan Liam Delap untuk menuntaskan kepindahannya senilai 30 juta pound sterling ke Chelsea. Osimhen menghabiskan musim lalu sebagai pemain pinjaman di Galatasaray dan diperkirakan akan pindah lagi musim panas ini. Jika United memang sedang mencari sosok ujung tombak baru, bukan hal yang mengejutkan jika penyerang Nigeria itu menjadi incaran selanjutnya. Asal harga oke, Manchester United siap lepas Andre Onana. Manchester United dikabarkan terbuka untuk melepas Andre Onana ke klub lain pada musim panas ini meski belum ada klub yang mengajukan tawaran resmi kepada mereka. Spekulasi seputar masa depan Andre Onana di Manchester United kembali mencuat, meskipun belum ada pendekatan konkret dari klub lain. Laporan dari The United Stand menyebutkan bahwa United bersedia melepas kiper asal Kamerun tersebut jika ada tawaran yang sesuai. Meski demikian, rumor kepindahannya ke Timur Tengah, khususnya ke klub promosi Liga Pro Saudi, Neom SC, belum memiliki dasar yang kuat. United tampaknya masih menunggu perkembangan sebelum benar-benar membuka pintu keluar. Sejak didatangkan dari Inter Milan pada 2023 dengan nilai transfer 48 juta pound, performa Onana di Old Trafford kerap menjadi sorotan. Ia beberapa kali melakukan kesalahan krusial yang berdampak langsung pada hasil pertandingan. Dalam 2 musim terakhir, ia mencatat 17 clean sheet dari 54 penampilan, angka yang dianggap belum cukup untuk mengimbangi ekspektasi sebagai kiper utama. Hal ini memunculkan desakan dari sebagian pihak agar manajemen mencari penjaga gawang baru yang lebih konsisten dan minim risiko. Jika United benar-benar memutuskan untuk mencari kiper anyar, maka Onana kemungkinan besar akan dilepas, meskipun klub menginginkan pengembalian dana yang mendekati nilai pembeliannya. Saat ini, belum ada klub yang secara resmi membuka negosiasi, namun pasar penjaga gawang diprediksi akan aktif pada musim panas ini, terlebih dengan beberapa klub besar yang sedang merombak lini belakang mereka. Meski kontraknya masih berlaku hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun, Andre Onana secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membuktikan diri di Premier League. Ia menyadari tekanan besar yang menyertai statusnya sebagai kiper Manchester United dan tampaknya masih berharap mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas mengawal gawang Setan Merah secara permanen. Bomber alternatif untuk MU setelah gagal mendapatkan Liam Delap. Manchester United harus mengubah rencana transfer mereka setelah gagal mendapatkan tanda tangan Liam Delap. Striker muda yang bersinar bersama Ipswich tahun musim lalu itu memilih hijrah ke Chelsea. Delap sebelumnya dianggap sebagai solusi jangka panjang di sektor serang MU. Namun, dengan kegagalan ini, klub harus segera mengalihkan fokus ke nama lain, terutama mengingat performa Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee yang belum sepenuhnya meyakinkan. Dengan era baru di bawah arahan Ruben Amorim yang akan dimulai pada musim 2025-2026, kebutuhan akan penyerang tajam tak bisa ditawar. MU tak bisa bergantung pada pemain yang tersebut. MU butuh penyerang tengah baru. Berikut nama yang layak dipertimbangkan sebagai alternatif Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Jonathan David sudah lama masuk radar Manchester United. Kini, peluang merekrutnya terbuka lebar karena sang pemain akan berstatus bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya bersama Lille. Striker asal Kanada ini dikenal sebagai pencetak gol ulung. Dalam 5 musim terakhir, ia mencatatkan 109 gol dari 232 penampilan bersama Lille, rata-rata hampir 1 gol setiap 2 pertandingan. Sebagai pemain tanpa biaya transfer,
David menawarkan paket lengkap, cepat, cerdas, fleksibel, dan efisien. Ia bisa menjadi solusi ideal bagi United yang mencari opsi ekonomis tanpa mengorbankan kualitas. Nama Victor Osimhen bukan asing bagi Manchester United. Namun, situasinya kini lebih memungkinkan untuk direalisasikan. Osimhen menjalani musim 2024-2025 sebagai pemain pinjaman di Galatasaray setelah berselisih dengan pelatih Napoli, Antonio Conte. Hasilnya luar biasa, 36 gol dan 8 assist dalam 40 pertandingan, menjadikannya salah satu striker paling subur di Eropa. Meski harganya tinggi, Osimhen adalah jaminan ketajaman dan pengalaman. Ia cocok untuk mengisi peran sebagai penyerang tengah murni di skuad United yang masih mencari kestabilan di lini depan. Nama terakhir dalam daftar adalah Victor Gyökeres, striker andalan Ruben Amorim di Sporting Lisbon. Jika Amorim ingin memboyong mantan anak asuhnya ke Old Trafford, United jelas akan mendapatkan keuntungan dari chemistry yang sudah terbentuk. Sejak pindah dari Coventry City, Gyökeres tampil luar biasa di Liga Portugal. Ia nyaris mencetak gol di setiap pekan dan menjadi ujung tombak yang menakutkan. Sporting dikabarkan mematok harga 80 juta euro untuk sang pemain, lebih rendah dari klausul pelepasannya yang mencapai 100 juta euro. Dengan kombinasi kecepatan, kekuatan fisik, dan insting mencetak gol, Gyökeres sangat cocok untuk menjadi penyerang utama dalam sistem permainan Amorim di Premier League. Erik ten Hag ingin reuni dengan Alejandro Garnacho di Leverkusen. Manajer baru Bayer Leverkusen, Erik ten Hag, dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Alejandro Garnacho dari Manchester United pada jendela transfer musim panas tahun ini. Alejandro Garnacho semakin dekat menuju pintu keluar Manchester United, dengan sejumlah klub top Eropa bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya pada bursa transfer musim panas ini. Chalked Offside melaporkan bahwa Aston Villa termasuk salah satu peminat, sementara mantan manajernya, Erik ten Hag, yang kini menangani Bayer Leverkusen, juga tertarik memboyong pemain asal Argentina tersebut. Ten Hag melihat Garnacho sebagai pengganti potensial untuk Florian Wirtz, yang diperkirakan akan hengkang dari Leverkusen. Meski hanya berniat meminjamnya, United dikabarkan lebih menginginkan penjualan permanen bagi pemain berusia 20 tahun itu. Minat terhadap Garnacho tidak datang dari Jerman saja. Perwakilannya dikabarkan telah dihubungi oleh AC Milan, sementara Juventus, Inter Milan, dan AS Roma juga memantau situasi. Napoli sempat menunjukkan ketertarikan, tetapi situasi yang belum jelas terkait masa depan pelatih Antonio Conte membuat transfer ke klub tersebut diragukan. Chelsea, yang sebelumnya sempat aktif mengejar Garnacho pada Januari lalu, kini disebut telah menurunkan minat. Namun, kemungkinan sang pemain meninggalkan Old Trafford semakin besar setelah manajer baru MU, Ruben Amorim, secara langsung memberitahunya bahwa ia bebas mencari klub baru musim panas ini. Alejandro Garnacho memang terlihat tidak cocok dengan formasi 3-4-3 yang diterapkan Amorim, dan ketegangan kian meningkat setelah pemain muda tersebut menyindir sang pelatih karena mencadangkannya dalam kekalahan final Liga Eropa melawan Tottenham. Ketidakcocokan taktik dan sikap di luar lapangan tampaknya menjadi alasan utama mengapa Garnacho tak lagi masuk dalam rencana jangka panjang United. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.